Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya lanjutkan. Kemarin sudah saya jelaskan tentang tes gambar ya, manfaatnya seperti apa. Terus langkahnya ada 3 ya. Pertama warteg tes, yang kedua adalah gambar pohon, yang ketiga gambar manusia. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang warteg tes, gambar dari kreativitas yang awal seperti ini. Dari titik, kemudian coretan, garis-garis lengkung dan seterusnya, kemudian dibuat menjadi seperti ini. Nih, jadi kayak gini, ya kan? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang adalah tes gambar. Tes gambar pohon. Nah, tes gambar pohon ini bagaimana? Jadi, saya memberikan perintah di sebuah kertas begini, ya. Di sebalik kertas ini pada halaman yang kosong ya, gambarlah sebuah pohon yang berkayu, bukan rumput, bukan pohon pisang, bukan pohon kelapa, bukan pohon beringin, bukan jenis bunga-bunga atau semacamnya. Perintah kedua, berilah nama pohon kayu tersebut. Nah, saya biasanya menggambar itu meminta untuk di sebalik pohon ini, di sebalik kertas ini. Tapi beberapa orang itu tidak membaca dengan baik, gitu ya. Dia menggambarnya di sini. Ya nggak apa-apa. Ini bukan soal benar salah ya. Oh, tapi dia tidak memahami perintah itu. Jadi pentingnya sebuah penting. Jadi artinya begini, kita bisa ngecek sebenarnya seseorang atau kandidat kita itu memiliki kemampuan membaca yang baik atau tidak, kan begitu. Terus kalau dia bisa baca, dia bisa ngerti nggak makna dari sebuah perintah. Nah, itu nanti penting dalam kita melakukan sebuah koordinasi misalnya dengan karyawan kita. Udah diberitahu kok dia masih nggak paham, bisa jadi akan ditemui pada orang-orang seperti ini, gitu ya. Terus ini gambarnya begini, ada satu ini gambar pohon rambutan cabang-cabangnya besar-besar seperti ini, kayak pohon durian gitu. Terus kemudian ada gambar seperti ini, namanya pohon harapan. Terus kemudian ada juga gambar seperti ini, disebut pohon cabai. Terus kemudian yang contoh keempat ini adalah pohon nangka. Nah, ini saya mau bahas satu-satu ya. Tes gambar pohon. Saya bahas satu-satu. Pertama, tentang pohon harapan. Saya minta dia untuk bikin pohon, dia bikin namanya pohon harapan. Ini dari kondisi gambarnya ya seperti ini. Ini berada di sebelah sebelah kiri, agak ke kiri, cukup di tengah dari gambarnya, dari luasan bidang gambar. Kemudian dia agak ke bawah ya, dia punya spasi, dia punya jarak ya, jarak yang cukup besar ya. Dia juga berarti artinya dia ya punya jarak yang cukup besar. Dia ya punya jarak itu artinya dia sulit didekati gitu. Dan cukup tertutup. Terus dari sini dia melihat gambarnya, dia memperlihatkan ada akar. Akar itu artinya dia mengetahui atau dia mementingkan sesuatu yang sifatnya itu sejarah ya, sejarah, akar dari sesuatu. Jadi kalau dia masuk ke apotek saya jelaskan tentang sejarah, kenapa, bagaimana saya membangunnya, seperti apa, dia senang. Sejarah diberitahu sejarah ini, dia senang, cukup senang. Kemudian dia punya sebuah gambar ya, ini daunnya dan seterusnya tidak detail. Artinya apa? Sebenarnya dia ya apa yang akan dia dapatkan, dia nggak punya gambaran gitu. Dia tidak punya gambaran detail. Pokoknya dia tahu kalau bekerja ya akan dapat gaji. Kalau kerjanya banyak ya gajinya gede. Kalau ini batangnya kecil, kerjanya kecil ya dia dapatnya sedikit. Terus dia punya cabang, ada 2 pekerjaan atau ada 2 hal yang akan dia kerjakan. Misalnya dia akan mengerjakan pekerjaan pokok sama kerjaan sampingan gitu kira-kira. Tapi yang perlu diperhatikan di sini ada satu gambar batang yang patah. Batang yang patahnya dia punya sebuah cita-cita
sebuah impian, sebuah harapan, sebuah jalan yang terputus. Jalan yang terputus. Gitu. Terus dia nulisnya pohon harapan. Ini kan tidak clear. Pohon harapan itu apa? Itu apa gitu. Pohon di surga. Pohon harapan itu seperti apa, ini kan nggak clear. Ini orang seperti ini tuh tidak mampu mendefinisikan dirinya, tidak mampu mendefinisikan keinginannya. Itu. Jadi ya kasihan gitu. Terus biasanya kalau seperti ini itu saya kalau mau menerima itu saya mau wawancara jauh lebih banyak, menggali lebih banyak gitu. Kalau dia nggak mau karena dia punya batas ya, punya privasi, punya apa, ya sudah, berarti tidak usah dilanjutkan. Biasanya saya tidak melanjutkan untuk orang-orang seperti ini. Ya meskipun ya, oh ini punya sebuah harapan tadi, kemampuan, cuma nanti saya konfirmasi juga dengan gambar yang lain. Misalnya ini gambarnya dia yang lain itu adalah gambar seorang wanita seperti ini. Ini kakinya tidak kelihatan, terus tangannya menangkup ke belakang, terus garis-garisnya itu kecil-kecil. Nah ini kan contoh kalau dia itu menyembunyikan sesuatu. Saya tidak akan memanggil orang seperti ini gitu. Terus contoh berikutnya adalah pohon ini. Ini pohon yang besar ini, kalau dilihat seperti ini ya, nah, cukup dominan, besar gitu. Pohonnya itu dia menyebutnya pohon rambutan, tapi saya belum pernah melihat pohon rambutan seperti ini ya. Ini lebih mirip seperti pohon durian ya. Oke. Tulisannya di sini, pohon rambutan belum berbuah, ditulis ini. Pohon rambutan belum berbuah. Saya mau cerita ya bahwa orang yang seperti ini nih, ya, orang seperti ini nih. Ini tuh dia punya sebuah jalan. Dan dia berpikir jalan ini tuh akan memberikan banyak sekali, membuka jalan-jalan yang lain. Kalau dia punya sebuah bisnis, dan memang seorang pebisnis, seorang apoteker gitu, nah dia itu memiliki jalan-jalan yang lain. Dia berharap dengan dia buka apotek itu dia akan terbuka jalan-jalan yang lain. Nah setiap jalan-jalan ini dia akan mendapatkan sesuatu yang banyak, yang detail, yang ya banyak gitu, dan dia mau bersabar di situ dengan dia mengatakan belum berbuah karena di sini belum ada buahnya sama sekali. Itu jadi jalannya satu selagi ini tuh orang yang nggak fokus sebenarnya. Jadi dia mudah teralihkan dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas gitu. Artinya ya misalnya dari bisnis apotek itu dia berinteraksi dengan orang lain, bisa punya bisnis yang lain, bisa buka klinik dokter, bisa buka klinik hewan, bisa bikin macam-macam gitu. Intinya itu kalau dia punya kesempatan dia akan melakukannya, dan dia berharap akan mendapatkan sesuatu di situ. Meskipun itu hanyalah sebuah impian atau harapan gitu, karena belum tentu memang benar-benar berbuah. Yang penting itu kelihatan wah apoteknya gede gitu, apoteknya besar. Nah, itu seperti itu. Ini. Nah, kalau mau karyawan kayak gini, ini waduh nggak fokus gitu. Dan kalaupun dia mau melakukan pekerjaan di tempat kita ya, itu dia akan pikirannya itu di banyak tempat gitu. Nah saya juga tidak akan merekrut orang seperti ini. Kemudian berikutnya adalah pohon cabai. Ini lucu ini ya, pohon cabai. Pohon cabai ini seperti ini ya, artinya dia cukup kecil ya, dia tidak nyaman atau tidak jaraknya besar ya, dia cukup kecil. Dia tidak nyaman dengan kondisi menjadi pusat perhatian gitu. Dia inginnya kecil saja gitu. Tidak cukup dominan, kecil saja. Terus daunnya sedikit, tapi buahnya banyak. Nah ini mirip seperti ibarat ya. Ini kalau interpretasi saya bukan seorang psikolog, ini saya hanya interpretasi kasar saja, bahwa ini tuh ya seseorang mengerjakan pekerjaan satu. Wes dia nggak mau ke tempat lain. Kerjanya satu, terus kerjanya itu jelas, detail ya, dan buahnya juga jelas, hasilnya yang akan dia dapatkan jelas, dan harus tahu akarnya itu seperti apa, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya harus melakukan ini, apa untungnya buat saya, apa untungnya buat pekerjaan, dan seterusnya. Ini suka banyak bertanya, menganalisa, ini banyak banget ini. Nah, dan dia suka mencari atau melihat sesuatu di balik layar. Dia mencari alasan. Ini orang tipe analitik,
pekerjaannya satu, hasilnya banyak. PNS. Nah, contoh. Ya, orang seperti ini cocoknya buat PNS. Gitu. Karena lurus, gitu. Lurus, clear gitu. Nah, ini saya juga tidak akan merekrut orang seperti ini. Gitu. Karena ini pertanyaannya banyak, permintaannya banyak, kerjanya dikit. Nah, gitu. Ya, kalau PNS memang ada sesuai dengan job desk-nya kan clear. Cocok buat PNS. Tapi tidak cocok kalau di apotek saya. Nah, ini contoh yang cukup saya suka. Nah, ini dia menggambar pohon nangka ya. Dia menggambar pohon nangka. Kemudian di pohon nangka ini kan jelas nih ya. Ini tuh pohonnya satu. Oh, ada banyak tanda-tanda. Nah, ini sama sebenarnya potongan-potongan ya. Jadi dia itu sudah pengen sesuatu dia hilangkan, dia pengen sesuatu dihilangkan, dia cukup prihatin. Gitu. Persepsi saya. Dia punya sebuah impian, sebuah pekerjaan itu ya satu yang paling banyak, yang lainnya pekerjaan kecil, tanggung jawab kecil, cukup detail ya, cukup detail gambarnya ini, dan buahnya ya jelas. Oh, ini buahnya di sini, ini buahnya di sini, dia buahnya di sini. Ada 3 buah di jalan, 3 jalan yang dia inginkan. Nah, dia tidak terlalu banyak bertanya untuk kenapa dia harus melakukan sesuatu. Nah, ini sebenarnya cocok-cocokan ya, bukan berarti kalau saya ini kan saya nyari orang yang di pelayanan gitu ya. Pelayanan begini, bonus itu dia bisa termotivasi dengan bonus. Kalau orang seperti ini tadi, dia juga suka dengan bonus, tapi dia banyak nanya sih gitu loh, nggak cocok buat saya. Kalau ini lebih cocok, sama-sama bicara tentang bonus, sama-sama tentang bicara KPI, tapi ini tuh nggak perlu banyak tanya. Nah, gitu. Dia melakukan pekerjaan, yang penting pekerjaannya itu detail, dia akan kerjakan dan dia akan menikmati bonus itu. Dia tahu, oh, saya harus lembur supaya dapat lebih banyak. Contohnya begitu. Nah, itu contoh-contoh ya. Ini memang ini butuh pengalaman, butuh trial error, tapi ini membantu teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan. Gambar pohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.